mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mari kita sekarang berdoa sebelum kita bersama menyaksikan bersama dan merenungkan bersama apa makna firman Tuhan bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berada dalam situasi yang sangat sulit. Ketika sakit, penyakit begitu menakutkan kami, mengkhawatirkan kami. Kami tidak dapat beribadah dengan baik. Kami tidak dapat beribadah dengan leluasa. Kami tidak dapat berdoa bersama, sebab pertemuan menjadi sangat berbahaya bagi kami. Sekarang kami sendiri, kami berada di rumah bersama dengan keluarga kami. Saat-saat yang menyenangkan bersama keluarga, kami dapat berdoa. Biarlah kami jadikan sebagai penguat kami, supaya di antara masa-masa yang sangat sulit ini, kami pun tetap dapat mengimani Engkau. Kami tetap dapat menjalankan hidup beragama kami, hidup beriman kami, tanpa kehilangan iman sama sekali. Kami percaya Engkau tidak akan lama membiarkan semua ini berlangsung. Kami mau mengundang rahmat Roh Kudus-Mu di antara kami, supaya saat ini terjadi keselamatan. Saat ini kami boleh menemukan ketenangan. Saat ini kami boleh merasakan Engkau berada di dekat kami. Kami percaya itu hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ketika segala sesuatu tidak mudah kita terima, marilah kita terima itu sebagai waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati coba
melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teman-teman sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Barangkali saat ini teman-teman sekalian sedang merasa rindu ya dengan Ekaristi, bisa ketemu dengan teman-teman segereja, dengan umat selingkungan, atau mungkin sekedar kumpul doa bersama rosario. Sekarang ini dilarang. Sesuatu yang bersifat kumpul-kumpul itu dilarang. Sedih banget gak sih kalau kita itu gak bisa kumpul-kumpul sama orang-orang di gereja kita atau di tempat ibadah kita masing-masing. Kita merasa bahwa dulu kalau kita doa sendiri dibilangnya kamu harus berdoa berjemaat. Tapi kenapa sekarang ini kita harus berdoa sendiri? Justru kalau sendiri malah lebih aman, lebih selamat dibandingkan kalau kita bareng-bareng dengan orang-orang lain gitu. Saya sendiri mengetahui dan merasa bahwa justru dalam situasi seberat seperti sekarang ini, tidak semuanya menjadi jelek, tetapi justru menjadi kebaikan buat kita juga. Kita ambil yang positif, kalau kata orang tua begitu kan ya. Yang positif itu kayak apa? Misalnya, konon sekarang ini udara di sekitar kita itu jauh lebih bersih karena jauh lebih sedikit menurun polusi udara karena nggak ada mobil-mobil yang terlalu banyak yang sampai macet-macet dan mengganggu suara karena klakson-klakson. Dan itu benar-benar sesuatu yang baru di Jakarta terutama ya. Kalau di tempat-tempat lain saya kira juga akan sama juga. Nah, kita juga mungkin merasa bahwa sekarang ini begitu berartinya kita sampai berdoa komuni batin. Yang menerima komuni itu hanya para romo dan juga Karamis Dinar kalau pada saat itu diminta. Tapi paling bagus itu adalah romo sendiri aja, sehingga romonya nanti mendoakan sendiri, ngomong sendiri, memberkati sendiri, dan kemudian nanti makan komuninya sendiri dan kalian berdoa batin. Mungkin kalau kita melihat dari sisi yang negatif, hal itu kayak sesuatu yang Tuhan kapan ini akan berakhir gitu. Apalagi kalian yang misalnya aktif jadi Miss Dinar, biasanya jadi lektor, yang mungkin udah latihan core, yang mungkin apalagi ya saya juga tahu bahwa ada teman-teman yang mungkin mau menikah pada bulan-bulan dalam waktu dekat ini. Nah itu juga sesuatu yang barangkali kalian struggling ya dengan situasi, atau kalian struggling dengan situasi ini sehingga mungkin tidak mudah juga buat kalian menghadapi. Tapi saya masih tetap yakin bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Nah, sebelum itu supaya kita yakin bahwa yang kita lakukan ini benar, ya kita harus mengetahui dulu sebetulnya hakikat orang hidup beriman dan hidup beragama itu sama enggak. Nah, saya mau melihat dulu apa yang dikatakan dalam kata beriman dan kata beragama. Itu boleh dinaikin nggak, Robo? Kayaknya putus-putus kalau terlalu jauh. Mic-nya kurang dengar. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai beriman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Jadi kalau kita mau beriman ya kita harus punya kepastian hati ya. Kepastian hati artinya saya pasti yakin ini benar yang saya lakukan. Misalnya kemarin pada saat kita harus berdoa bersama Paus ya, berdoa jam 6 sore atau berdoa jam 3 siang atau berdoa Bapa kami, doanya yang ini ya, yang itu ya. Nah, itu peraturan-peraturan itu sesuatu yang kemudian kita yakini sebagai benar dan kita yakini sebagai suatu kebaikan. Jadi kita membenarkan. Kalau kita tidak bisa membenarkan dengan pikiran kita, artinya kita belum mengimaninya. Kalau kita tidak membenarkan dengan akal kita atau masih belum memastikan itu benar atau tidak, berarti ya kita belum mengimani hal itu. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman sekalian ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari yang juga di sini mungkin menyaksikan ikutin siaran kami,
streaming kami, ketika kita berdoa, ada banyak orang nih yang kayaknya berdoa sama, membuat tanda salib, mengucapkan kata-kata doa, tapi ada yang sungguh-sungguh mengimani apa yang dikatakan, tapi ada juga yang cuma mengatakan, ya dalam istilah bahasa Inggris mungkin hanya terucap begitu aja, blurted out, karena udah kebiasaan, karena saya udah mastering, apalagi para pendoa-pendoa ini ya kan, mungkin karena sudah terbiasa berdoa, terbiasa kalimat itu yang keluar, jadi udah hafal, Bapa yang maha baik, Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, karena udah rumusannya nih ya, bukan karena percaya pada hal itu. Nah mungkin kita juga bisa merasa bahwa itu suatu kebaikan, tetapi karena tidak diimani maka doanya menjadi lewat begitu saja. Ketika pengalaman-pengalaman yang sulit terjadi, seperti situasi seperti sekarang ini, maka kita bisa kehilangan iman, kita bisa bahkan meninggalkan iman. Kita mungkin merasa bahwa kok Tuhan melakukan begini ya, kenapa Tuhan kok membiarkan ini terjadi. Bahkan beberapa dari saudara-saudari kita tuh yakin, oh atas nama Tuhan tidak ada virus yang bisa ini, sehingga yang bisa mengenai saya, sehingga saya bisa ketemu orang lain dan berkumpul. Kacau sekali ya kan. Apakah kita mau menyamakan iman itu dengan pencobaan atau mencobai Tuhan? Nah teman-teman yang terkasih, mari kita beriman dengan baik, mari kita beragama dengan baik, dan jangan menyatukan antara iman dengan agama itu menjadi sesuatu yang saling bertentangan. Tetapi persatukanlah itu menjadi satu sama lain. Bukan hanya isi dari KTP kita disebutkan bahwa kita beriman tertentu, kita beriman Kristiani, tetapi cara hidup kita berbeda. Jadi tidak boleh bertentangan, tetapi harus menjadi satu kesatuan. Kita membenarkan dengan hati dan kita diucapkan dengan lisan. Nah ada juga nih ternyata di antara kita ada yang suka sekali berdoa tidak diucapkan. Nah nggak usah diucapin juga, Tuhan udah tahu. Saya kalau berdoa nggak usah diucapin, Tuhan juga tahu lah pasti. Dulu-dulu ya happy banget nih yang pada nggak pernah bertobat, yang nggak pernah melakukan sakramen tobat. Sekarang tiba-tiba sakramen tobatnya bisa langsung kepada Allah kan, dalam situasi luar biasa. Wah pasti happy banget. Tuh kan boleh ternyata, tapi mohon maaf itu situasi luar biasa. Dalam situasi seperti sekarang ini kita bisa mengimani bahwa Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati, Tuhan tahu bahwa kita rindu akan Dia. Maka kalau kita mengaku dosa, kita juga bisa melakukannya dengan langsung kepada Allah. Jangan minta pengakuan dosa online, karena pengakuan dosa online itu tidak sama dengan kalau kita bertemu dengan romonya, kalau kita bertemu dengan imannya. Karena nanti romonya akan memberkati, romonya akan mendengarkan, dan juga kemudian romonya akan memahami situasimu dan kemudian menasihati dengan nasihat singkat. Nah, kalau kita misalnya tidak mau menyatukan antara iman dengan agama, maka kita juga akan tidak mau mengucapkan hal itu. Kalau nyanyi di gereja misalnya juga ya, kita tidak bisa mengucapkan apa yang kita akui itu dengan secara verbal. Ada yang kalau ke gereja malas banget nyanyi. Nah itu tidak bisa disebut sebagai orang beriman. Karena kalau orang beriman adalah orang-orang yang juga imannya itu diucapkan. Misalnya kalau buat tanda salib aja yang gampang ya kan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ngomonglah, dan amin. Kita ngucapinnya aja udah gak hormat. Gimana sih orang bisa memahami bahwa kita, lu tuh agama lu apa sih? Tadi kan gue udah sebutin. Lu nyebutin apaan? Nyebutinnya gak jelas kayak gitu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kan kalimat itu mudah ya, tetapi berapa banyak dari kita yang mengucapkan karena mengimani kita jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Nah satu, itu masih soal beriman ya. Lalu juga diamalkan dengan tindakan. Orang yang mengimani karena tahu membenarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-firman yang terdapat dalam kitab suci dan terdapat dalam tradisi gereja, maka kita harus menjalankan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nih, saya bacain ya.
dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Saudara-saudaraku, apakah gunanya jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi hidup beriman itu sama seperti yang dikatakan oleh Santo Yakobus, atau dalam bahasa Inggris disebut Saint James, yaitu harus dilakukan. Kalau kita mengimani dan kita berkata bahwa Tuhan itu baik kepada saya, maka mestinya bukan hanya kepada saya, tetapi Tuhan itu baik juga kepada saudara kita yang ini, saudara kita yang sana, dan baik bahkan untuk seluruh dunia ini. Maka bagus juga kalau kita itu berdoa bagi umat yang lain dan juga berdoa bagi seluruh dunia. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa Tuhan tidak menciptakan satu orang, tidak menciptakan satu keluarga, tidak menciptakan satu ras, satu bangsa, tapi Dia menciptakan seluruh dunia ini. Sehingga kalau kita mempunyai perbuatan yang baik secara universal dianggap baik, maka kebaikan itulah yang benar. Apa yang universal baik? Misalnya misalnya dengan memuji. Kalau kita memuji, kita puji nama Tuhan nih, ya kan? Kita puji nama Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang maha kekal, Tuhan maha kasih, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita puji nama Tuhan begitu aja, kita mengatakan bahwa semua orang harus memuji Tuhan. Kalau semua orang harus memuji Tuhan, berarti pujian atau memuji itu adalah suatu perbuatan baik. Kalau kepada Tuhan kita melakukan hal yang baik, maka kepada sesama mestinya kita juga mengatakan hal yang baik. Maka memuji dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, salah satu bahasa cinta yang kita kenal adalah appreciate, atau kita mengapresiasi atau memuji orang yang berada di dekat kita, orang yang kita tahu membutuhkan pujian karena telah melakukan sesuatu yang baik. Dan itu diterima secara global, tidak masalah agama apapun, semua orang menyukai untuk dipuji. Atau misalnya mempunyai waktu bersama dengan keluarga, itu sesuatu yang global diterima. Lalu apa hubungannya, Romo, antara apa yang terjadi dengan iman secara global tadi, perbuatan secara global baik, dengan cara saya mengabdi kepada Tuhan? Yakobus mengatakan dengan jelas, saudara-saudaraku, apakah gunanya? Jadi kalau ditanya apakah gunanya, itu pertanyaan retorika. Ya, retorika artinya dia bertanya tetapi tidak bertanya. Retorika berarti dia cuma sekedar menyindir. Apa sih gunanya kalau kamu punya iman? Nah, itu tidak bertanya. Dia tidak bertanya. Jika kamu dan saudara-saudarimu itu tidak baik hubungannya. Nah, ketika kita beriman, maka perbuatan itu harus terjadi di sana. Dan perbuatan baik otomatis menjadi satu dengan iman. Sampai sini ya, sampai sini kita tahu bahwa iman itu ternyata tidak jauh dari perbuatan. Iman bukan hanya mengakui yang ada dan kebenaran yang ada secara akal. Iman bukan hanya sesuatu yang didoakan, tadi saya bilang, bukan hanya ngomong, tetapi antara apa yang kita akui benar, apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan, kalau mau dikatakan itu dengan bekerja, dengan perbuatan-perbuatan kita, ternyata satu. Jadi sekarang kita sudah sampai pada hidup beriman, ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan agama? Agama, ya, menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya,
dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan perintah dari kehidupan. Nah, kalau disebut agama berarti ya kita ngomong tentang institusi. Agama itu adalah institusi. Institusi apa? Ya ada pemimpinnya, ada aturan mainnya, ada juklaknya, petunjuk pelaksanaannya, ada caranya, ada orangnya, ada petugasnya, ada tata cara, ada ritual. Sudah tertulis semua hukum-hukum dan peraturannya. Itulah agama. Maka karena bentuknya seperti itu, bukan kayak kita berdoa tadi di rumah sendiri, bukan soal kita melakukan perbuatan baik, tetapi bagaimana soal organisasi yang sama. Misalnya semua orang Katolik bikin tanda salib gimana? Lu Katolik gak? Katolik. Katolik mana? Timur apa Barat? Oh, Katolik Barat. Barat itu adalah Katolik Roma. Oh, maka tanda salibnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus kiri dulu baru kanan dulu. Kalau Katolik Timur gimana? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kebalik. Maka aturan main itu adalah aturan main beragama, ya. Aturan main yang disebut liturgi, ritual, dan tata cara semuanya terdapat dalam institusi agama. Institusi itu adalah sebuah organisasi, meskipun bentuknya bisa organisme karena terdiri dari orang-orang yang dinamis di dalamnya. Nah, teman-teman yang terkasih dan saudara-saudari, banyak agama memiliki narasi. Narasi itu cerita, ya. Kemudian ada simbolnya, ada sejarah sucinya. Kita semua punya itu. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa agama terjadi seperti sekarang ini. Misalnya, kenapa kita membuat tanda salib tadi? Iya, karena menurut sejarah dunia diciptakan tidak langsung Yesus. Dunia diciptakan itu melalui apa? Misalnya melalui penciptaan oleh Allah Bapa, ya kan? Nih, Allah Bapa ditempatkan di sini. Allah Bapa melakukan semua penciptaan. Dia membuat semua penciptaan-penciptaan itu terjadi jauh sebelum Tuhan Yesus diutus ke dunia ini. Dia melakukan hal-hal yang langsung dengan dirinya sendiri. Dia berkontak dengan para nabi, dia berkontak dengan pemimpin karismatis, dia berkontak dengan para hakim-hakim. Ingat ya, nabi, hakim, ya, pemimpin karismatis itu beda semua. Lalu dia berkontak dengan raja-raja dan nabi, dan kemudian semua orang yang ada di dunia ini melalui pemimpin-pemimpinnya. Dia berkontak sampai akhirnya diutuslah anaknya sendiri karena umatnya tidak selalu dapat setia. Nah, kisah itu dilakukan secara tunggal oleh yang disebut dengan monoteis atau Allah yang tunggal, yaitu Allah Bapa. Maka kita menyebutnya Allah Bapa. Nah, sejarah mengatakan setelah dunia ini diciptakan dan begitu banyak orang, tidak bisa nih kalau Allah hanya berada di atas menurut sejarah Israel. Maka Allah mengutus putranya, yaitu Tuhan Yesus. Yesus diutus untuk hidup, mengajari, bahkan sampai yang kecil-kecil, ngajarin berdoa. Hukum-hukum yang lama yang tidak terlalu penting diubahnya. Maka dia membuat perjanjian baru. Ini sekali lagi adalah sebuah sejarah narasi. Lalu kemudian Yesus mati, wafat, bangkit, dan menjanjikan saya akan datang nanti. Jadi ada zaman Bapa, ada zaman Putra, dan ada zaman Putra datang kedua kalinya. Tapi di antara kedatangan yang sekarang, yang dulu dengan kedatangan yang kedua nanti, ada Allah Roh Kudus. Dan itu dikatakan semuanya dalam narasi atau cerita. Dan narasi itulah yang menjadi pegangan. Kalau begitu, saya percaya atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi atas nama itu lahirnya bukan karangan, bukan dari keyakinan dapat ini nih, dapat apa namanya? Wangsit nih, dapat apa namanya? Intuisi saya mengatakan harus begini, tidak. Berdasarkan cerita, kisah, maka sekarang kita selalu mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang menyertai kita sekarang ini adalah zaman Roh Kudus.
Teman-teman sekalian, seiman dan juga saudara-saudari yang maha baik, Allah kita selalu membimbing kita. Allah yang maha baik itu memberi masukan-masukan melalui firman-firman-Nya. Maka ada juga hal-hal yang perlu kita ungkapkan. Karena kebaikan Allah itu begitu memukau kita, membuat kita kagum, maka kita perlu balas dong, ya nggak sih? Kita perlu balas. Ini saya masih ngomong bagaimana suatu agama berlangsung. Tadi kita mengimani Allah, mengimani ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sekarang how to-nya itu tercantum dalam agama yang disebut sebagai, pertama adalah agama Semitik, yaitu agama yang terjadi di tanah suci Israel. Lalu kemudian muncul agama kita, yaitu agama Kristiani. Dan kemudian sekarang ini kita hidup dalam narasi dan juga liturgi yang sudah terbangun selama ribuan tahun. Nah, kalau kita melakukan itu semua untuk membalas kebaikan Tuhan, maka kita perlu menggunakan simbol. Dalam pelajaran dulu waktu saya masih seminaris, ya kan, saya diajari begini, sebetulnya manusia itu adalah makhluk simbol. Ya, kita itu adalah symbolical being. Kita ini adalah makhluk simbol. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bersimbol dari diri kita. Contoh, anak bayi aja dilahirin langsung tahu. Kalau senang langsung. Nggak ada kalau misalnya dia, oh jenis ini lain nih anaknya nih, anak dari sono sih soalnya. Dia kalau nggak senang dia nangis, mukanya langsung jelek, atau mata yang melotot karena gembiranya tapi seperti orang melongo, kagum. Oh, lain. Simbol-simbol itu sudah tampak dalam diri kita. Mimik kita adalah mimik universal. Kalau kita ketawa, seluruh orang di dunia tahu you are happy, kamu bahagia. Kalau kamu nangis, kamu sedih. Kalau kamu kagum, kamu juga kelihatan di wajahnya. Kalau kamu takut, kamu menjadi kelihatan. Jadi kita ini makhluk simbol. Lalu kalau kita mengatakan terima kasih, makasih ya, harus nyambung. Coba kalau kita bilang makasih, mukanya nggak nyambung, orang nggak nangkep. Kok bilang terima kasih kayak gitu sih? Nggak penting masalah agama. Agama apapun orang akan melihat, ini bilang terima kasih. Berarti kita ini memang makhluk simbol. Lalu kalau kita berdoa, kenapa saya mesti menyimbolkan dengan begini? Begini berarti saya mengumpulkan semua perhatian saya di sini, dan ketika saya senternya ada di sini, berarti Tuhan, saya sedang berdoa dengan hati. Oh, tapi Romo, ada orang yang berdoanya begini. Ada orang yang berdoanya begini. Ya mungkin bagi dia itu adalah simbol-simbol. Tetapi bagaimanapun juga, orang harus punya simbol atas hidupnya. Oleh karenanya, agama dipenuhi dengan simbol-simbol. Simbol-simbol itu adalah kekayaan kita. Agama berkaitan dengan simbol. Tapi lihat, saya sekarang sudah berbicara dari iman. Yang tadi kita imani itu ternyata pakai aturan main. Dan aturan main itu salah satunya adalah pertama cerita atau narasi tadi. Yang kedua adalah simbol atau yang disimbolkan, sesuatu yang ditandakan, itu yang keluar. Apalagi sebagai orang Katolik, kita punya sakramen, sesuatu yang tidak kelihatan lalu ditunjukkan melalui simbol-simbol. Sakramen baptis, simbolnya air. Sakramen penguatan, simbolnya minyak, ya kan? Sakramen pertobatan, simbolnya adalah absolusi, ya kan? Sakramen Ekaristi, simbolnya adalah Tuhan sendiri hadir dalam tubuh dan darahnya melalui roti dan anggur. Lalu sakramen imamat, penumpangan tangan. Sakramen perkawinan, simbolnya apa? Orang mengucapkan, harus diucapkan, nggak boleh nggak diucapkan. Ya dalam hati aja deh, Tuhan juga tahu hati, nggak bisa. Kalau agama, kalau you memang seorang yang beragama, harus disebutkan. You harus menyampaikan itu dengan sepenuh hati, harus kelihatan. Kalau di videoin harus kelihatan. Nanti kalau di videoin nggak kelihatan, ketika di setel lagi, misalnya udah selesai pernikahannya, setel lagi, mungkin pasangannya jadi ilfil. Kok lu ngucapinnya gitu sih, kayaknya tadi tuh mata lu nggak ngeliat gue dan mikir apa sih?
Karena kita manusia simbolik gitu. Nah, itu kan penting. Oleh sebab itu, semua hal yang kita punya ini adalah cara hidup beragama. Tetapi lihat, beragama itu suatu tata cara atau sesuatu yang kelihatan dan mempunyai sejarah suci yang tadi saya sudah sampaikan ya. Sejarah suci itu disampaikan. Nah, dari keyakinan tentang manusia, tentang alam ini, maka kita menemukan, kita merumuskan, bahkan para pengarang sejarah suci itu mengatakan, menyampaikan mengenai bagaimana kita bisa mengatasi dunia ini. Sebab perjanjian lama yang dibuat dari kitab Kejadian mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu baik. Kalau begitu, sampai kapanpun semua harus baik. But why sekarang ini situasinya menjadi kurang baik? After kita berdoa, after kita kumpul, after kita menerima firman Tuhan, after kita menerima komuni suci, kenapa itu tidak bisa baik? Kenapa kok terjadi sakit penyakit seperti sekarang ini yang sangat mengerikan buat kita? Kenapa kita dipisah-pisahin? Kenapa kita nggak bisa kumpul? Kenapa saya nggak boleh berdoa di gereja? Kenapa kalau ke gereja malah bahaya? Kenapa gereja saya disemprot-semprot? Semua hal itu menunjukkan bahwa alam semesta mempunyai tata cara dan aturan sendiri. Di satu sisi kita merasa bahwa kita tidak bisa ini, kita tidak bisa gitu. Tapi jangan lupa, ketika kamu tidak ke gereja, kamu tidak menggunakan mobil tadi ya kan? Kamu tidak menggunakan motor, kamu tidak mengotori dengan sampah, dan kamu tidak mengotori gereja, kamu tidak membuat debu, dan kamu tidak membuat polusi atas dunia ini. Sehingga sekarang di seluruh dunia Tuhan mengatakan suatu hal yang menurut saya baik. Tidak usah disebutkan, tidak usah diberi aturan. Sekarang nature membuat aturan mainnya sendiri. Once kamu keluar rumah, once kamu ketemu orang, once kamu ngobrol dengan dia dengan jarak tertentu yang dekat, kamu akan terkena penyakit. Tiba-tiba dunia diatur oleh sesuatu yang lain. Itu namanya alam semesta. Apakah iman kita berubah? Tidak. Karena ternyata tidak semuanya jelek. Kalau semua udah jelek, itu namanya sudah kiamat. Ini sekarang kita masih baik. Kamu masih bisa mendengarkan streaming, kamu masih bisa melihat streaming, kamu di rumah kamu bisa santai-santai mengerjakan sesuatu yang dulunya nggak bisa dikerjain, yang dulu hobinya ngegambar, yang dulu hobinya misalnya menyulam atau menjahit, yang dulu hobinya cuci piring, atau yang dulu sebetulnya suka banget sama cuci pakaian misalnya gitu, yang dulu nggak pernah megang kucing, nggak pernah megang anjingnya, nggak pernah megang ternaknya, cuma beli doang. Tiba-tiba sekarang kita bisa melakukan itu semua. Apakah yang baik itu terjadi nggak? Terjadi. Kalau kita memang pandangan kita itu melulu negatif, maka kita tidak bisa memandang peristiwa ini sebagai sesuatu yang positif. Tetapi kalau kita memandang ini sebagai sesuatu yang positif, iman kita tidak akan hilang. Kita tidak akan dipisahkan oleh sakit penyakit atau peristiwa yang lain. Justru dengan begini kita punya banyak waktu untuk berdoa. Melakukan tata peribadatan itu penting sekali. Karena tadi saya bilang kita mempunyai agama ya. Jadi kalau ngomong mengenai tata peribadatan, itu bukan hanya soal iman, tetapi itu terutama adalah soal beragama. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi iman itu adanya di hati, di pikiran kita, dan perbuatan-perbuatan kita atas dunia ini. Jadi kalau kita sekarang nggak ketemu orang, kita berada di rumah, kita ingin nyelamatin orang dengan tidak bersin, dengan kita menggunakan masker misalnya, dan tidak bersin sembarangan, kita beragama atau beriman? Kita beriman. Karena menyelamatkan orang, menyelamatkan diri sendiri, dan tidak menyebarkan dan membuat susah orang lain. Tradisi beriman mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti Allah yang baik. Kita tidak sama dengan Dia, tapi kita harus menjadi seperti Allah yang baik, mewartakan kebaikan bukan bagi diri kita sendiri. Ada sebuah homili yang mengatakan ya, bahwa sebetulnya para petugas-petugas, misalnya seperti nurse ya, atau perawat-perawat dan dokter, seperti dokter-dokter dan semua para medis,
itu semua ada di garda depan. Mereka itu semua berjuang keras, tidak seperti kita yang bisa leha-leha di rumah. Banyakin tidur, mungkin sehari sekarang bisa 11 jam, 12 jam kita tidur karena lebih banyak. Tetapi mereka justru kebalikan dari kita. Siapa yang baik? Siapa yang beriman? Kita juga bisa melakukan dan mencoba membuat sesuatu yang baik melalui cara hidup beriman dengan menuruti peraturan. Jadi jangan ngotot untuk suatu kegiatan peribadatan, karena peribadatan itu adalah tata cara beragama yang penting, sangat penting untuk mengekspresikan iman kita, tetapi bukan iman itu sendiri. Tata peribadatan mengekspresikan itu. Romo, tapi kan kalau ekaristi kita bisa bertemu dengan Tuhan langsung. Benar sekali. Benar banget, hanya dalam ekaristi kita bisa merasakan perjumpaan yang real, perjumpaan secara fisik, karena kita bisa menikmati tubuh dan darah Kristus. Tetapi efek dari itu, dari perjumpaan kita itu berakibat negatif karena kita jadi menularkan penyakit. Apa yang harus kita buat? Beriman. Mengimani Tuhan itu bukan hanya berkumpul. Mengimani Tuhan ternyata adalah melalui sendiri-sendiri berdoa. Itu juga tradisi kita. Teman-teman harus tahu bahwa kalau kita mengimani diri kita ini sendiri, itu adalah bait Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa secara pribadi, maka yang berdoa juga adalah kita bersama dengan Roh Kudus. Tubuh kita dengan mengangkat tangan, dengan mengatupkan tangan, mengatupkan mata, menyampaikan dengan kata-kata yang baik dan sopan, itu adalah suatu kegiatan dan aktivitas sekaligus beriman dan sekaligus beragama. Jadi jangan takut kalau kita ini sekarang ini menjadi begitu tidak dapat melakukan, kita tidak bisa pergi ke gereja. Hanya tidak bisa pergi ke gereja kan, dan bukan hanya sih memang untuk kita merasa kan tapi nggak bisa terima komuni. Oke. Tapi saya sudah menyampaikan tadi, firman Tuhan tidak bisa kita dengarkan, pasti bisa, ya kan? Romo-romo tidak bisa kita dengarkan khotbahnya, sekarang aja sedang dilakukan. Apalagi mau nyanyi, nyanyi aja, ya kan? Nyanyi di rumah, nyanyi di mana, sama, asal nggak kenceng-kenceng, waktunya orang tidur, bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, sebelum kita ngobrol-ngobrol, adalah soal memberi kesaksian. Orang-orang yang beriman dan beragama menurut Yakobus tadi adalah orang-orang yang melakukan dengan perbuatan-perbuatannya sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang baik itu dilakukannya dengan baik dan benar menurut kaidah-kaidah yang diimaninya, maka orang-orang akan merasa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu kasih dengan kita melalui apa yang kita buat. Teman-teman sekalian yang terkasih, berilah kesaksian. Jangan justru dengan pertanyaan-pertanyaan yang heboh-heboh, pertanyaan yang justru mengurangi kadar iman, pertanyaan-pertanyaan yang justru membuat orang lain tidak merasa Tuhan ada, tapi Tuhan sedang menguji, Tuhan sedang misalnya Tuhan sedang marah, Tuhan sedang menghukumlah dengan ini, dengan kutuk dan lain sebagainya. Jangan. Kita memberi kesaksian bahwa Tuhan itu baik buat kita. Kita memberi kesaksian bahwa Tuhan itu punya kebaikan memang melalui apa saja yang terjadi, termasuk dalam situasi seperti sekarang ini. Saya sekarang ingin membuka pembicaraan kita atau ngobrol-ngobrol kita ini dengan mungkin diskusi sedikit. Nanti saya jelaskan diskusi apa yang kira-kira membuat kita bisa bertumbuh bersama dengan iman kita. Silahkan kalau ada yang bertanya, saya akan dibantu oleh teman-teman dari JP2 Youth. Silahkan, barangkali kalian yang masih muda-muda ini bisa nggak mengikuti perayaan Ekaristi Harian? Nah itu juga ya. Kalau yang sepuh-sepuh atau orang yang lebih dewasa sekarang ini ketika di rumah mereka merindukan misa online gitu ya. Oke. Saya kasih tahu lagi bagaimana melalui iman kita ya. Nah, praktik agama
yang dalam menjadi perwujudan, salah satu perwujudan ritual iman itu adalah praktik-praktik yang kita jalankan. Agama itu misalnya mengorganisir perilaku. Jadi kalau perilaku orang beragama tertentu itu beda. Misalnya kalau seperti yang lalu ya, agama tertentu mengatakan kalau menghormati dengan pakai begini. Kalau kita dulu salam damai dengan salaman, benar-benar salaman, cipika-cipiki bahkan gitu kan. Atau agama lain mungkin ada yang dengan cium kudus. Wah, ada yang cium-cium meskipun ya cuma bunyinya doang ya, tapi itu salah satu perilaku. Ada juga yang mungkin perilakunya misalnya kalau pada saat-saat tertentu, di bulan-bulan tertentu misalnya, itu ada yang jalan dengan lututnya ya. Kalau kita berziarah itu dengan lutut, mungkin berlutut, bahasa menerima komuni dengan lidah. Menerima komuni harus tangan kirinya di atas, lalu mengambil begini, lalu masukkan, dan itu semua adalah perilaku yang diajarkan. Nah, perilaku yang diajarkan ini adalah sesuatu yang berkembang sebetulnya. Jadi ini bukan satu peraturan yang mengikat, tetapi demi suatu institusi. Institusi itu apa? Tadi adalah suatu organisasi di mana supaya terjadi kesamaan, jangan satu orang terima begini, satu orang pakai tangan kiri, satu orang bisa begini, satu orang nyomot. Nah, itu nanti kan berantakan. Maka lebih bagus kalau semuanya sama dan teratur, maka berbaris. Nah, perilaku itu diajarkan juga ya. Anak-anak kalau yang belum menerima komuni, lalu dia akan membuat tanda seperti ini. Ya, menunjukkan bahwa dia tidak begini tangannya, tapi begini. Oh, berarti romonya harus memberkati. Nah, atau juga misalnya agama juga mengorganisir kependetaan atau keimaman atau kepemimpinan dari imam-imamnya. Nah, kalau begitu berarti agama mengurus ini, bagaimana ada orang tertentu yang ditahbiskan menjadi imam, ditahbiskan menjadi pemimpin, dilantik menjadi ketua dewan paroki, dilantik menjadi prodiakon, dilantik menjadi ketua lingkungan, dilantik menjadi ketua wilayah dan lain sebagainya. Itu juga menjadi peraturan. Tetapi sekali lagi itu adalah tata cara ya. Definisi tentang apa yang merupakan kepatuhan juga dilatihkan atau diberikan ketika orang beragama. Jadi kalian harus bisa membedakan. Saya pengennya kalian tahu beragama itu bukan itu, beriman itu bukan itu, tapi itu adalah beragama. Jadi yang disebut beragama itu soal tadi, soal tata cara apa semua itu beragama. Tetapi beriman itu sesuatu yang barangkali sekarang bisa kita katakan dalam situasi yang serba mendesak seperti sekarang ini, dalam situasi di mana kita self karantin gitu ya, kita mengkarantina diri sendiri, mungkin kita lebih banyak beriman, mungkin kita lebih banyak unsur imannya jauh lebih kental daripada unsur beragamanya. Kenapa? Karena kita bisa menjalankan itu seorang diri bersama-sama dengan keluarga kita. Ya, ada yang nanya, nama pengakuan dosa tahun ini apa perlu diakui kembali pada kesempatan yang akan datang? Pengakuan doa tahun ini apakah perlu diakui pada kesempatan yang akan datang? Akan datang itu maksudnya tahun depan atau... Jadi gini ya, teman-teman, saya pasti tahu bahwa ada beberapa teman-teman yang mau mengaku dosa dalam rangka mempersiapkan Paskah, ya kan? Jempol nih yang nanya tuh, saya kasih jempol dulu. Mau jempol 2, 3, atau 4 boleh, saya kasih semua. Artinya kalian masih ingat mengaku dosa. Oh, teman-teman pada mau kasih jempol tambahan 6 lagi. Nah, jempolnya itu dipakai karena ada satu kesadaran bahwa mengaku dosa itu penting. Tapi mengaku dosa itu kan nanti seperti saya katakan tadi, ada perilaku yang diatur dalam agama, ya kan? Tapi pengakuan dosa itu pada hakikatnya adalah saya menyesali kesalahan-kesalahan saya. Kalau saya menyesali kesalahan saya yang sekarang, bisa nggak saya mengakui kesalahan-kesalahan saya untuk waktu yang akan datang? Ya tentu saja bisa. Lah Romo, yang sekarang kalau nggak diakui bagaimana? Diakui. Bapak Paus telah mengatakan kepada kita bahwa sekarang ini kita perlu mengakui langsung kepada Allah Bapa karena mengingat situasi yang ekstraordinaria. Ekstraordinaria artinya situasinya itu luar biasa. SLB atau KLB.
kondisi luar biasa atau situasi yang luar biasa. Dalam situasi yang serba luar biasa ini, maka kita tidak perlu melakukan pertobatan dengan cara normal, tapi kita bisa langsung melakukannya kepada Allah. Romo, bagaimana? Apakah itu diakui? Bisa. Nanti seperti kemarin juga sudah diberikan berkat dari Paus, nanti juga akan beri absolusi secara umum, ya. Atau misalnya kita sendiri meminta kesempatan yang lain sesudah pandemi ini berakhir, nanti kita minta kepada romo-romo untuk mengakuinya mungkin itu sudah hari raya Paskah. Tidak apa-apa, tidak masalah. Karena yang penting adalah hatinya. Jadi jangan terpaku pada hal-hal yang bersifat ritual yang berkaitan dengan keagamaan. Mohon maaf, saya harus mengatakan, semua hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan saat ini benar-benar justru bisa sangat berbahaya. Tetapi kalau ritual itu bisa kita lakukan di rumah, artinya kita mengimani dengan benar dan menjalankan dengan benar, justru itu yang baik. Jangan takut, kapanpun bisa diakukan pengampunannya. Tapi sekali lagi, jangan minta sakramen tobat online, karena sakramen tobat online belum pernah ada aturan mainnya, kecuali kalau nanti disahkan, diperbolehkan, ya ini. Tapi saya nggak bisa ngasih tahu boleh atau tidak, karena saya bukan bagian liturgi. Karena liturgi itu juga bukan liturgi daerah setempat, tapi harus dibuat oleh liturgi Roma, sehingga mengatakan nanti oke, boleh. Melakukan itu saya bilang tadi belum tentu apa yang diimani, karena Tuhan melihat hati. Yang terbaik sebetulnya langkah pertama yang saya jelaskan tadi, saya tidak menjelaskan agama. Yang saya jelaskan pertama adalah iman. Lalu kemudian ada agama yang menjadi institusinya, sehingga kita tahu kita ini sebetulnya masuk di bagian mana. Karena kalau beragama aja kita bisa percaya pada Tuhan, pada Tuhan, pada Tuhan, semua orang. Bahkan di Indonesia ini kita bertuhan semuanya karena ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi how to-nya itu dirangkai dalam kehidupan beragama. Nah sekarang, kalau cuma kehidupan beragama doang, kita hanya melakukan kehidupan beragama kita, maka belum tentu kita beriman. Kenapa? Karena barangkali saya bilang tadi, kamu rajin sekali berdoa, tetapi doa kamu cepat. Romo, pokoknya saya jam 12 saya harus berdoa. Ada orang yang berdoa. Saya beri contoh ya. Ada seorang bapak keluarga. Dia punya anak beberapa. Bapak ini tidak mau meninggalkan doanya. Dia selalu berdoa dan dia selalu berdoa. Dan dia akan membangun sebuah tempat berdoa sendiri di rumahnya. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia sungguh-sungguh melakukan ritual-ritual itu dengan berdoa. Dia mendoakan dari buku ini, nanti jam sekian dia mendoakan buku ini. Tidak ada waktu yang lain kecuali berdoa. Tetapi dia adalah bapak keluarga. Dia lupa bahwa istri dan anaknya dan anak-anaknya membutuhkan kehidupan, membutuhkan nafkah, dan itu tidak dilakukannya. Apakah itu disebut sebagai orang beriman? Tidak. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa yang harus dilakukan? Coba doakan dengan hati. Ketika kita berdoa dengan hati, maka kita akan tahu, saya kok doa-doa terus ya. Tuhan misalnya salah satunya dia baca dari surat Yakobus tadi, dia akan membaca iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dia ingat dong, kenapa saya berdoa terus? Kenapa pagi berdoa, siang berdoa, sore saya berdoa, tapi saya nggak pernah bekerja? Oh, ini salah nih, gitu. Jadi orang kalau beriman, justru dia akan diingatkan oleh Tuhan. Tapi kalau hanya beragama doang, mungkin dia kelihatan baik, tetapi belum tentu mendalam. Ada anjuran atau pertanyaan mengenai penitensi. Romo, kalau yang bagus penitensi itu sebetulnya adalah sanksi ya, sanksi rohani. Sanksi rohani adalah misalnya ya denda rohani disebutnya. Nah, kalau orang diberi denda rohani yang terbaik itu adalah ya rohani, hal-hal yang bersifat rohani yang meninggikan atau mengurusi atau memelihara iman. Apa itu? Misalnya banyak berdoa. Tapi kalau saya sih sekarang ini cobalah berdoa kepada
Bapa, lalu kepada Yesus, kepada Allah Roh Kudus, dan juga mohon doa dari Maria juga supaya mendoakan kita. Pilihlah doa-doa itu. Saya lebih senang kalau karena kalian banyak di rumah, saya lebih senang kalau salah satu denda doa itu adalah salah satu denda atau penitensi itu adalah misalnya berdoa rosario. Saya melakukannya juga setiap hari supaya apa? Supaya hati kita menjadi lebih tenang. Terus terang saya sendiri mendengar dan melihat situasi dan pengalaman-pengalaman yang negatif, berita-berita informasi yang negatif tentang virus corona ini membuat saya tanpa sadar juga mempunyai pikiran yang negatif sampai akhirnya saya juga asam lambung saya naik. Nah, itu berarti efeknya jelek ya. Boleh berdoa rosario. Kalau saya usul doa rosario, doa penitensi yang baik. Ada pertanyaan, Romo, kalau ada orang yang secara individual beriman namun tidak mau ke gereja karena gereja dianggap buatan manusia. Jadi ada orang yang nggak mau ke gereja, ini kalau situasi normal nih ya sekarang ya. Kalau situasinya normal, kita itu dikatakan ketika kamu berkumpul ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku ada bersama-sama dengan mereka. Berarti Tuhan memang sebetulnya lebih suka kalau situasi normal. Tuhan lebih suka kalau kita ini berkumpul dan berdoa. Sebab dengan berkumpul kita tahu bahwa ada hubungan kita yang ke atas atau vertikal kepada Tuhan, dan ada hubungan yang horizontal kita kepada sesama. Jadi membangun sikap yang tidak egoistis atau tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi terutama adalah membangun sikap untuk orang lain yang baik dan juga kepada Tuhan yang baik, seperti hukum Taurat ya. Anda harus membangun atau seperti hukum emas Tuhan, yaitu yang pertama adalah hukum terbaik, mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Nanya di tempatnya Romo, bagaimana kalau ada orang tidak beragama tetapi sampai akhir hayatnya dia orang yang baik dan percaya Tuhan itu ada? Nah, ada orang yang tidak beragama tetapi dia sampai akhir hayat dia baik. Artinya dia hanya menjalankan kehidupannya sebagai seorang yang baik ya. Nah, banyak orang-orang yang baik itu melakukan hidupnya berdasarkan filsafat. Sebetulnya tidak ada orang yang sungguh-sungguh tanpa pengetahuan, tanpa pelajaran, tanpa ajaran-ajaran yang dia terima atau keyakinan lalu bisa berbuat baik. Orang harus memahami itu dari pelajaran-pelajaran yang dia terima, dia baca, dia dengarkan gitu. Nah, maka kalau ada orang yang menyatakan dia benar-benar baik, barangkali dia orang yang mengira dia baik menurut akal sehatnya. Nah, orang-orang seperti ini memang anti terhadap suatu institusi agama. Dia barangkali bukan karena dia bukan tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya, cuma dia nggak mau berkumpul. Satu, masalahnya adalah mungkin tidak suka berkumpul. Yang kedua adalah tidak suka diatur, karena agama itu soal pengaturan, soal institusi. Yang ketiga, dia menjalankan menurut kaidah disiplin dia sendiri. Teman-teman sekalian dan saudara-saudari, kalau ada orang-orang yang hanya hidupnya mengikuti kaidah sendiri-sendiri, itu banyak sekali tidak cocok dengan yang saya sebut tadi. Karena kaidah agama sebetulnya adalah agama itu harus baik dan dikenal baik oleh seluruh dunia. Tidak ada, terutama agama-agama besar, yang bisa dikenal sebagai baik, karena bukan hanya oleh segolongan orang, tetapi semua orang mengakui itu satu kebaikan. Selamat enggak? Selamat bisa jadi kalau dia cocok dengan apa yang diajarkan. Kalau kita sebagai orang Kristiani mengatakan kalau dia cocok dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, misalnya dia tetap berhubungan baik dengan orang, dia menjalankan hukum kasih, menghormati orang dan lain sebagainya. Karena di luar gereja ada keselamatan, itu juga adalah satu ajaran dari gereja Katolik. Tadi saya sudah memberi contoh tentang Bapak tadi ya, bahwa Bapak tadi menjalankan ritual. Ritual lebih penting karena ada doa ini yang penting pada jam-jam tertentu. Oke, kita jalankan itu sejauh itu tidak mengganggu kehidupan bersama. Artinya kehidupan bersama seperti tadi, Bapak ini meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ayah
dan dia bukan seorang rahib, kalau hidup ritual kita baik, ritual baik itu belum tentu. Tadi contoh Bapak tadi, Bapak itu secara ritual dia baik, menjalankan doa-doa dan semua dari buku-buku dia baca. Tetapi dia lupa bahwa dia adalah seorang manusia biasa. Yang ngasih makan istrinya, sekarang yang ngasih makan anaknya. Bapak itu tetap berdoa dengan mengatakan dengan dalih bahwa kalau tidak saya berdoa, lalu siapa yang berdoa? Karena anak istri saya semuanya sibuk bekerja. Jadi saya yang harus berdoa. Masalahnya adalah dia seorang bapak. Dia seorang bapak dibutuhkan untuk mencari nafkah, dan nafkah itu sesuatu yang penting untuk hidup. Tanpa kehidupan maka orang tidak bisa beriman dan tidak bisa beragama. Orang tidak hidup. Mana yang lebih penting? Hidup itu. Itu sebabnya tidak mungkinlah dinyatakan bahwa ritual itu jauh lebih baik dari kehidupan beragama. Kedua-duanya harus berjalan seiring. Tapi kalau melakukan kehidupan berritual, apalagi hanya dengan merapalkan atau menghafalkan, atau dengan mengatakan berulang-ulang, misalnya doa Salam Maria ya, dan kita tanpa mempunyai niat untuk memasukkannya di dalam hati, seperti kita menghadirkan Tuhan, merasa bahwa kita sedang berdoa dengan sopan, berdoanya nggak cepet-cepet, dengan kata-kata yang jelas, dengan sikap yang baik. Nah, itu akan menjadikan iman dan kehidupan beragama itu menjadi sesuatu yang baik. Saya kira keduanya bisa berjalan satu sama lain, itu memang harusnya satu, bukan sendiri-sendiri. Yang satu melengkapi yang lain. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Agama tanpa ritual atau tanpa peraturan juga bukan agama. Sehingga agama, ritual, iman, perbuatan semua menjadi satu kesatuan, dan itu akan menjadi lebih baik. Tadi saya bilang iman itu membutuhkan narasi, membutuhkan sejarah, membutuhkan kitab suci, membutuhkan apa yang menjadi backgroundnya dia. Nah, background itu terdapat semuanya dalam kitab suci. Maka cara mengukurnya adalah mengukur melalui kitab suci, dan kalau gereja Katolik dengan tradisi-tradisi dan juga ajaran-ajaran. Bahkan tulisan-tulisan orang-orang kudus, orang-orang suci juga kita pelajari supaya kita tahu bagaimana how to-nya. Ada beberapa, bahkan ada banyak hal yang tidak dituliskan dalam kitab suci, tetapi justru diwujudkan atau diterangkan, dieksplisitkan, explain wholly itu di cerita-cerita atau kisah-kisah para kudus. Jadi jangan sekali-kali kita terus-menerus hanya percaya pada diri kita sendiri saja dan tidak pernah mau membaca. Karena kitab suci bagaimanapun juga adalah aturan atau ajaran bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dan benar-benar baik. Siapa sih yang suka itu ya? Siapa yang suka merasa bahwa saya udah benar nih, yang penting gue sih, yang penting benar sendiri. Ya benar sendiri, kita tidak bisa hidup di dunia ini benar sendiri. Kita perlu orang lain juga, kita perlu pemahaman dari orang lain, pemantapan dari orang lain, pernyataan dari orang lain, bahkan pengakuan atau konfirmasi dari orang lain bahwa apa yang kita lakukan benar. Banyak orang yang ngotot dan ternyata dia banyak salahnya ya. Dan benar, orang yang beriman itu tidak takut pada kematian. Karena kalau dia benar-benar beriman dan dia benar-benar adalah seorang yang mengimani bahwa kalau dia mati dia akan ke surga dan dia mati akan bertemu dengan Tuhan, pasti orang itu nggak takut. Tetapi masalahnya adalah tidak mati karena penyakit, sakit penyakit yang natural, itu lain dengan mati karena mati konyol. Kalau yang ditanyakan adalah bahwa orang tidak takut akan kematian sehingga kapanpun saya berani mati, itu berani mati. Itu bukan mengimani bahwa kematian kita menuju kepada Allah, ya kan? Kalau saya dan kita semua yang hadir di sini dalam online ini, dalam streaming ini, ya nggak boleh takut dong. Kenapa? Karena kalau kita mati, kita ketemu dengan Tuhan yang kita percaya. Tetapi kalau kita mengatakan saya nggak takut mati, sakit penyakit tidak akan bisa menyerang saya, itu bukan soal takut mati, itu namanya nekat. Merasa bahwa dirinya kebal virus. Nah, kebal virus ini beda pengertiannya dengan tidak takut mati. Tidak takut mati dalam arti karena saya tahu kemana saya pergi. Tetapi kalau tidak takut mati dalam arti nekat, ini namanya mati konyol. Itu yang dihindari sekarang ini. Nah, kalimat yang saya bilang tadi, kebenaran itu sifatnya harus bersifat universal, ya.
kebenaran itu bukan apa yang kita yakini benar. Kita boleh yakin benar kalau keyakinan benar kita itu juga diakui oleh kebanyakan orang. Jadi kalau kita benar atas dasar kita sendiri, maka kebenaran kita itu adalah salah. Seperti kita mengatakan, hobi saya itu saya suka menyendiri, saya nggak suka mengucapkan salam damai. Ini kalau kondisi normal ya. Pada saat kondisi normal tuh ada seorang bapak yang saya kenal, dia ke gereja mantep, dia kalau nyanyi kenceng, dia kalau ini mengikuti dengan baik, dia mengimani dan tidak pernah berhenti ke gereja. Kalau siang-siang pulang dari kerja, dia siang-siang bukan pulang, dia menyempatkan diri untuk ikut misa. Satu hal yang dia yakini benar, saya nggak suka karena kalau saya salam-salaman itu berarti saya tidak hormat sama Tuhan. Menurut kebenaran saya begitu. Dia sendiri segereja yang tidak mau memberi salam. Waktu itu ya, situasinya bukan pas pada saat virus seperti ini. Apakah itu benar? Menurut dia benar. Karena saya maunya sunyi senyap. Jangan kebanyakan ini. Jangan kebanyakan, apalagi jangan kebanyakan salam-salaman, ngobrol-ngobrol cipika-cipiki. Ya, apa yang saya akui benar itu belum tentu suatu kebenaran. Orang cuma memberi salam aja. Kalau nggak memberi salam paling nggak tundukkan kepala, menunjukkan tanda menghormati sesama, misalnya. Nah itu kan, apalagi tadi ada kalimat yang kedua adalah yang penting hidup baik dan menjauhi apa orang yang tidak kita sukai. Nah terus yang kamu sukai itu nggak cocok dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah memberi maaf, memberi ampun pada orang yang berdosa kepada kita, dan justru mengasihi orang yang tidak suka kepada kita, bukan malah menjauhi. Berarti peraturan ini kita sebagai seorang yang beriman tidak mengakui kebenaran yang dianugerahkan Tuhan Yesus kepada kita sebagai suatu pengajaran, kan? Kita hanya mengakui kepercayaan itu berdasarkan keyakinan kita sendiri. Kalau nyinyir terus, saya bilang tadi, antara yang kita imani dengan kehidupan beragama itu tidak cocok. Yang kita imani itu adalah Allah yang baik. Allah yang baik, Allah yang tidak menimbulkan kegaduhan. Allah yang baik adalah Allah yang tidak membuat kesulitan buat orang lain, tapi menciptakan segala sesuatu baik. Kehidupan beragama juga semua harus selaras dan sejalan. Nah, kalau kedua hal ditemukan dengan orang yang nyinyir tadi, ya nggak cocok. Tapi kita harus membedakan mungkin ya. Yang disebut nyinyir itu siapa? Maksudnya apa yang disebut nyinyir? Apakah dia sedang membahas, mengajak kita berdiskusi tentang sesuatu yang salah? Barangkali ini sebuah evaluasi. Jadi tidak semua evaluasi itu nyinyir. Nyinyir itu biasanya tuh kalau kayak kita bilang tuh receh ya, nggak berguna tapi dia terusin gitu. Tau gak sih? Itu tuh orang tuh ya, itu tuh brengsek tuh, tau gak sih? Udah nggak ini, itu tuh apa? Dia bilang nanti dia orang jahat banget. Itu nggak ada itu, tau gak sih? Dia doyan aja tuh makan pete, bau lagi ininya, dia ngomongin gitu. Mungkin bentar lagi itu orang bener lo bau lo, ternyata dia juga makan jengkol lo. Terus ini hal yang seperti inilah yang nggak penting. Kalau nggak penting berarti ya tidak dibutuhkan. Buat apa kamu jadikan sebagai isu? Kalau isu itu sesuatu yang penting, sesuatu yang membangun jemaat, barangkali penting. Tetapi mungkin dia bilang, tapi ini kan membangun, kita kan jadi ini. Tapi gue ngerasa dia nggak terlalu bau loh, biasa-biasa aja loh. Cuma dia mungkin belum gosok gigi kali. Kita kasih tahu aja kalau gitu ke dia, suruh gosok gigi daripada lo nyinyirin. Nah itu mungkin bisa. Jadi apalagi kalau dia berdoa harus gini teman-teman ya. Kalau saya berdoa dengan benar-benar, kalau saya berdoa dengan hati, maka doa saya dan juga hati saya akan diberi intuisi. Saya akan mendapat yang disebut insight. Insight itu something unexpected but happen dan given kepada kita. Diberikan kepada kita sebagai hadiah, dan itu penting dalam hidup. Kenapa misalnya kayak gini, misalnya saya mendapat insight-nya ya, misalnya insight saya adalah aku sih senang ngomong, aku sih senang memberi ini, aku sih senang streaming gini, tapi kok kayaknya lama ya, teman-teman nih udah capek nggak nih di rumah misalnya, tiba-tiba itu adalah berarti kita bukan hanya mementingkan sesuatu yang penting, ini bagus banget nih, wah bagus, tapi orang-orang yang mendengarkan itu bukan orang-orang yang berbicara seperti saya, maka saya yang harus saya harus mendapat insight bahwa oh ini harus ada waktunya untuk berhenti, harus ada waktunya untuk memberi ini, memberi itu, gitu. Jadi bukan kebenaran yang bersifat personal saja, tapi kebenaran yang disebut komunal. Namanya
Jadi kebenaran bersama diakui bersama. Komunitas itu gunanya sebetulnya adalah untuk memperkaya kita ya. Teman-teman pada saat seperti ini misalnya, kalau saya sering ketemu anak muda seperti ini, tiba-tiba saya tahu ya anak muda tuh nggak terlalu ini ya, santai aja ya, nggak terlalu rempong, nggak terlalu gampang baperan, gampang ini. Nah itu menginspirasi saya. Karena apa? Karena saya bertemu dengan ini. Kalau kita bertemu dengan teman-teman segereja, kita bertemu dengan teman-teman seiman, maka kita pada saat makan, mungkin kita biasa makan di rumah semuanya makan aja langsung. Tapi karena saya berhidup dengan komunitas, lu kok makan lu nggak doa sih? Emang kenapa? Udah doa gua dalam hati. Kok doa dalam hati lu Katolik bukan? Lu rempong amat gua ini yang makan. Terjadi diskusi dalam suasana itu. Ya buat ke tanda salib, ngapain sih lu ngurusin hidup lu aja sendiri? Ngapain ngurusin hidup gua? Akhirnya hubungan kita nggak bagus. Tetapi once kita membuat itu misalnya, oh iya bener ya. Sampai di rumah kita, iya tadi kata-kata si dia sih bener sih. Kenapa? Tapi kan di rumah nggak biasa berdoa, nanti gue berdoa aneh lagi, nanti jadi kayak lebay lagi. Tapi teman-teman sekali lagi kita kumpul lagi, kita lupa lagi berdoa, tiba-tiba teman mengingatkan lagi, lama-lama itu akan menjadi habit. Jadi ada gunanya, bukan soal mendekatkan arang dari bara dan lain sebagainya. Kita seperti tidak punya inspirasi how to live in one religion. Jadi kita tidak tahu bagaimana hidup dalam suatu agama, institusi, sekaligus hidup beriman yang baik, cara yang baik. Kalau saya sih ketemu banyak orang sehingga inspirasi itu selalu datang. Saya melayani keluarga, saya menjadi ketua komisi kerasulan keluarga. Tetapi kalau saya tidak mendapat inspirasi dari orang-orang keluarga yang saya layani dengan konseling, misalnya, tidak akan orang itu memberi inspirasi kepada saya, dan saya nggak ngerti apa-apa karena saya tidak berkeluarga. Misalnya. Jadi gini teman-teman ya, cara menjawab kita dengan Alkitab itu adalah suatu hal yang tidak sangat mudah, terus terangnya begitu. Kecuali untuk misalnya, doa yang bagus itu gimana? Ya doa Bapa kami aja. Bapa kami gimana sih? Itu lihat dong di kitab suci juga ada. Kita misalnya buka nih, kita cari ayatnya pakai HP. Nih, tuh lihat nih, di sini bagus. Itu benar. Tapi kalau menjawab persoalan yang ribuan, jutaan, miliaran pertanyaan itu, lalu kita pakai kitab suci, kecuali kamu itu pernah kuliah kitab suci, kamu akan tahu ini tuh sebetulnya nyambungnya ke ayat mana. Tapi kalau kita nggak punya ayat, akibatnya kita dalam arti tertentu kita menganiaya ayat, kita using ayat itu, abuse ayat, supaya ayat itu bisa meneguhkan jawaban kita, dan itu tidak selalu benar. Kita mempunyai itu juga ada contoh. Menurut gue sih kalau di masa sekarang ini kalau kita nggak bisa makan ya kita nyolong dikit nggak apa-apa lah. Kalau kita jujur kita bisa nggak makan nih misalnya. Terus dia berusaha nyolong. Tetapi kita mau jawab pakai Alkitab dong. Tuhan berkata loh, ada gue pernah baca di mana? Ini ada, bentar gue cariin ya. Kalau tanganmu berbuat dosa, potong tangannya. Kalau matamu melihat sesuatu yang tidak baik, cungkil. Kita pakai itu, selesai dia mati. Kenapa? Karena kita pakai ayat yang salah. Kayak ayat itu tidak dipakai untuk itu. Jadi kalau kita menggunakan ayat, kita harus menjadi seorang exegete. Kita harus menjadi seorang ahli kitab suci. Tapi bukan berarti tidak boleh menggunakan ayat. Kita bisa menggunakan ayat yang kita kenal sehari-hari. Tapi kalau mau dipakai sebetulnya tuh ya, saya lebih percaya ini. Di dalam hati kita yang baik, kalau niat kita baik, itu kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang lebih baik. Pikirkanlah dengan akal yang sehat dan kasih. Maka kasih itu adalah kepenuhan hukum. Daripada kita baca mengingat semua hal, kalau kita dalam situasi kepepet dan kita tidak bisa menjawab, jawablah dengan kasih. Menghormati orang, menginginkan dia lebih baik, itu saya kira akan menjawab. Oke, kayaknya kita harus selesai dulu ya supaya acaranya bisa berlangsung terus. Kita doain nih sekarang nih teman-teman nih bisa membantu, karena saya nggak bisa syuting sendiri. Harus ada yang membacakan, harus ada yang ini nanti saya dikira ini lagi
pengen ngetok. Ya kalau di sini kan ada ininya, ada apa? Ada maksud baiknya. Doain selama masa-masa yang seperti sekarang ini kita mengkarantina diri kita sendiri di rumah aja, saya juga bisa menghasilkan sesuatu yang baik buat teman-teman semua. Jadi terus diikuti baik di JP2 Youth maupun di Erwin MSF di Instagram kami ya. Juga saya juga menyelenggarakan misa harian tapi di channel YouTube saya. Cari channel YouTube Erwin Santoso. Di situ setiap hari jam 11 saya juga melaksanakan perayaan Ekaristi harian dan mingguan jam 11 pagi di channel YouTube Erwin Santoso. Sampai jumpa teman-teman. Nanti di YouTube JB2 YouTube-nya JP2 ya. YouTube-nya JP2 itu juga ada. JP2 Youth, JP2 Youth, YOUTH, JP2 Youth itu di YouTube-nya akan diupload juga seluruh pembicaraan kita hari ini. Kita akan berdoa penutup begitu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, masa-masa hening ini, masa di mana kami harus berada di rumah untuk keselamatan kami dan keselamatan orang banyak, bahkan keselamatan seluruh dunia, murnikanlah hati kami. Biarlah kami melihat hal-hal yang positif, memperdalam hidup beriman dan beragama kami, dan tidak kehilangan iman kami akan Engkau. Semoga apa yang kami lakukan ini baik, dan juga di masa muda kami boleh memberikan yang terbaik bagimu, demi kemuliaan nama-Mu. Kami ingin berdoa setiap hari untuk banyak orang yang sakit dan juga wafat. Semoga Engkau menerima mereka di surga. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Baik memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, sampai jumpa lagi. Good night.